Tiga. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Atamasha ilal baghdad wala tansa ihmilu arribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasha'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah di anu'il atatil mukhtalifah walizalika awjaba 'ainal ukhwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'azimi, lagi arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berdingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakninya Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya ta'azimi, dalam kesempatan yang indah ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah dalam ajang perlombaan nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan judul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau terpelihara dari perilaku keji, dengki, dan iri hati. Beliau benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksumkan beliau. Meskipun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghabiskan waktunya untuk senantiasa berdakwah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah. Berbeda dengan kita kaum muslimin, kita yang jelas-jelas sudah banyak memiliki dosa yang tak terukur lagi, namun tetap saja tidak sadar-sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, tetapi terkadang apa yang kita ucapkan tidak mengerti apa maksudnya dari doa itu. Karena kemuliaan Rasulullah SAW, sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal
وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dewan juri yang saya ta'azimi, ayat ini benar-benar menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan satu-satunya, bukan orang lain, bukan para artis, bukan juga para penyanyi, bukan siapa-siapa, akan tetapi Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk terhadap ajaran yang aku bawa. Maksudnya tidaklah sempurna keimanan seseorang itu sehingga kecintaannya hanya tertuju pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jika kita umat yang mengaku mencintainya, maka tanpa disuruh pun kita pasti akan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas, dengan niat tulus tanpa adanya paksaan. Banyak sekali saat ini kaum muslimin, umat yang lain di mulut, lain di hati, mengaku mencintai Nabi hanya di mulut saja, namun kita sering sekali meninggalkan sunnah-sunnahnya. Dewan juri yang saya ta'azimi, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ia meninggalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan perbuatan Nabi, maka ialah adalah pembohong. Hadirin rahimakumullah, maukah kita disebut sebagai seorang pembohong? Coba kita renungkan. Kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan padanya? Jawabannya, pasti kita akan selalu mengingatnya. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau ngapa-ngapain pasti ingat dia terus. Dalam otak yang terngiang-ngiang hanya dia dan dia. Namun apakah seperti itu juga yang kita lakukan saat kita mengakui mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin rahimakumullah, namun sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman modern ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya mobilnya Avanza, laptopnya Toshiba, setiap hari makannya di Ampera. Namun itu hanya menjadi pemuas hawa nafsunya. Padahal Syekh Mustafa Al-Khalayani, salah seorang pujaga Mesir, menyatakan dalam syairnya, Inna fiya disabuni amral ummati wa fi aqdamiha hayyataha. Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, pemuda saat sekarang ini harus menjadikan aturan Islam, menjadikan hal-hal yang sangat ditekankan, bukan hanya bisa terpengaruh oleh suasana tradisi barat yang akan menghancurkan umat Islam. Karena di tangan kita lah tiang dari melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jika kita seorang dai, maka contohlah bagaimana ia berdakwah. Jika kita sebagai seorang pedagang, maka contohlah kejujurannya dalam berdagang. Jangan kita hanya sebagai umat Rasul, namun tidak mencontoh apapun yang ia lakukan, yang ia ajarkan kepada kita. Semoga kita menjadi pemuda yang selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan menjadikan beliau sebagai figur utama kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selamat di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikianlah pidato yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhirul kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.